Yang pertama, kita hadir di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Aksi Jilid 2 digelar, Semaindo kembali desak KPU, KPK Kejagung usut temuan BPK 9,8 miliar di KPU Maluku Utara. Jakarta, pantauan awak media pantaukorupsi.com. Pada hari Jumat, tanggal 9 Januari tahun 2026, Sentrum Mahasiswa Indonesia Halmahera Barat DKI Jakarta, Semaindo Halmahera Barat kembali menggelar aksi unjuk rasa Jilid 2 di depan Kejaksaan Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI, dan Komisi Pemilihan Umum KPU RI. Aksi ini merupakan bentuk tekanan lanjutan atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI terhadap pengelolaan anggaran pemilu pada KPU Provinsi Maluku Utara, KPU Kabupaten Halmahera Selatan, dan KPU Kota Tidore Kepulauan yang dinilai syarat penyimpangan dan berpotensi merugikan keuangan negara. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan LHP BPK RI, total nilai temuan pada KPU Maluku Utara mencapai Rp8.759.136.066,36. Temuan tersebut mencakup belanja tanpa bukti sah, pertanggungjawaban anggaran yang tidak sesuai ketentuan, serta pengadaan barang dan jasa yang tidak akuntabel. Selain itu, BPK RI juga mencatat belanja tidak sesuai ketentuan sebesar Rp9,8 miliar, yang terdiri dari Rp1,37 miliar belanja tanpa bukti sah serta pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa senilai Rp329,54 juta yang tidak sesuai aturan. Angka-angka ini menunjukkan lemahnya sistem pengendalian internal dan buruknya tata kelola keuangan di tubuh KPU Maluku Utara. Semaindo juga menyoroti rendahnya serapan anggaran pemilu yang mencerminkan ketidakmampuan perencanaan sekaligus membuka ruang pemborosan uang negara. Pada tahun anggaran 2023, KPU Provinsi Maluku Utara mengelola anggaran sebesar Rp250,5 miliar, namun terdapat Rp26,37 miliar anggaran tidak terserap. Sementara pada semester I tahun 2024, dari total anggaran Rp320,4 miliar, realisasi belanja hanya mencapai Rp172,96 miliar, sehingga Rp147,44 miliar dana mengendap. Secara kumulatif, sepanjang tahun 2023 hingga semester I 2024, total anggaran yang tidak terserap mencapai Rp173,81 miliar. SEMAINDO menilai kondisi ini sebagai bom waktu pengelolaan anggaran pemilu yang tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban hukum. Ketua Umum Semaindo Halmahera Barat, Sahrir Jamsin, menegaskan bahwa angka-angka tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan indikator kegagalan serius dalam pengelolaan keuangan negara. Ketika BPK menemukan belanja tanpa bukti sah miliaran rupiah, pertanggungjawaban pengadaan yang tidak jelas, serta ratusan miliar anggaran pemilu mengendap tanpa arah, maka ini bukan lagi kesalahan teknis. Ini adalah dugaan kejahatan anggaran pemilu yang harus segera diambil alih oleh KPK dan Kejaksaan Agung, tegas Sahrir. Dalam aksi Jilid 2 ini, Semaindo menyampaikan 4 tuntutan utama. Meminta KPK RI dan Kejaksaan Agung RI segera mengambil alih dan membuka penyidikan dugaan kejahatan anggaran pemilu KPU Maluku Utara berdasarkan temuan BPK RI senilai Rp8.759.136.066,36. Mendesak KPK, RI dan Kejaksaan Agung RI segera memanggil, memeriksa, dan memproses hukum Mokhtar Alting, KPU Provinsi Maluku Utara Tabrit S. Talib KPU Halmahera Selatan, dan Randi Ridwan KPU Kota Tidore Kepulauan, atas dugaan penyalahgunaan anggaran pemilu tahun-tahun 2023 sampai tahun 2024. Mengusut tuntas seluruh aliran dana, termasuk belanja tanpa bukti sah Rp1,37 miliar, pertanggungjawaban bermasalah Rp329,54 juta, serta dana mengendap hingga Rp173,81 miliar, tanpa kompromi dan tanpa perlindungan terhadap pihak manapun. Meminta KPK RI, Kejaksaan Agung RI, dan DKPP segera memanggil dan memeriksa Ketua dan Wakil Ketua Koordinator Wilayah KPU Maluku Utara, Yulianto Sudrajat dan Betty Epsilon Idros, terkait dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan temuan BPK RI. Selain itu, Semaindo juga mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi, Kejati, Maluku Utara.
Desakan ini muncul karena Kejati Maluku Utara diduga membiarkan penanganan berbagai kasus dugaan tindak pidana korupsi berlarut-larut dan berjalan lamban tanpa kepastian hukum, termasuk kasus-kasus yang telah memiliki dasar temuan resmi BPKRI. Menurut Semaindo, pembiaran tersebut tidak hanya mencederai rasa keadilan publik, tetapi juga memperkuat dugaan lemahnya komitmen penegakan hukum di daerah. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung RI diminta mengevaluasi, mencopot Kejati Maluku Utara, dan mengambil alih langsung penanganan perkara guna menjamin proses hukum berjalan objektif, transparan, dan bebas dari intervensi. Semaindo menegaskan, apabila aparat penegak hukum tetap bersikap lamban, maka publik berhak menilai bahwa hukum sedang dikalahkan oleh kekuasaan. Aksi jilid 2 ini disebut sebagai peringatan terbuka, dan Semaindo memastikan gelombang aksi lanjutan dengan skala lebih besar akan terus digelar hingga kasus ini ditangani secara serius. Dana publik tidak boleh hilang tanpa jejak dan pertanggungjawaban hukum. KPK dan Kejaksaan Agung wajib membuktikan bahwa hukum berdiri di pihak keadilan dan kepentingan rakyat, tegas Sahrir Jamsin, Ketua Umum Semaindo, Halmahera Barat. Dari tempat kegiatan tim awak media pantaukorupsi.com melaporkan. Terkait dengan kepercayaan publik kepada Kejaksaan Agung sudah cukup bagus kawan-kawan. Mengingat kemarin Kejaksaan Agung Kakanda Bulandudin telah menunjukkan kepada publik sampai detik ini masih terus mengawal agenda aksi demonstrasi dari sekian kelompok-kelompok, baik itu ormas, mahasiswa dan masyarakat Republik Indonesia. Tak lain dan tak bukan kehadiran sekelompok orang di depan Komisi Pemilihan Umum ini. Tentu